Kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, sehingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita pada sore hari ini berkumpul di tempat yang sangat suci, di mana Bunda Maria menampakkan diri kepada ketiga anak-anak itu dan memberikan pesan-pesannya, bukan hanya pesan kepada mereka bertiga, tetapi pesan bagi seluruh dunia. Dan untuk itu marilah saudara-saudara, kita mempersiapkan batin kita masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan, karena Bunda Maria sendiri adalah seorang pendengar sabda Tuhan dan pelaksana yang baik dari sabda Tuhan. Maka marilah kita datang kepadanya sambil mengungkapkan rasa tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa pencipta umat manusia, melalui misteri Paskah Putramu, Engkau memulihkan martabat asli kebangkitan. Kami mohon semoga misteri Paskah yang setiap tahun kami rayakan dalam iman ini dapat kami hayati dalam kasih, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Imam besar Yahudi dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki di Yerusalem, mulai bertindak terhadap jemaat, sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Kata malaikat itu,
Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama terkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika para petugas datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali memberitahukan, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah ada di dalam bait Allah itu, dan mereka mengajar orang banyak. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil rasul-rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang-orang banyak melempari mereka dengan batu. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Pujian-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang yang bertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegenaranku. Orang yang tindas berseru dan mulai mendengarkan. Alleluia, 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 alleluia. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal. Alleluia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa
perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, di tempat yang sangat istimewa ini pernah terjadi ribuan orang, belasan ribu orang berkumpul di tempat ini dan menjadi saksi dari semua peristiwa dan pesan yang ada di tempat ini. Tahun 1917, 100 tahun lewat, di mana Bunda Maria diutus berulang kali oleh Allah untuk menyampaikan pesan-pesan kepada dunia. Kenapa? Pada waktu itu dunia diancam oleh suatu gelombang kebingungan. Bayangkan tahun 1914, 3 tahun sebelumnya, kekaisaran yang besar Rusia ambruk dan digantikan dengan kekuasaan yang baru di mana aliran komunisme dan ateis boleh dikatakan menang pada waktu itu dan menjadi sesuatu perjuangan sehingga seperti Eropa Timur kemudian juga ikut mengambil arus-arus ini dan kemudian merambat sampai ke Asia, di China, Vietnam dan sebagainya. Nah, ini menjadi suatu rongrongan dan juga menjadi sesuatu kekhawatiran yang besar bagi umat beriman pada waktu itu. Apakah memang semuanya ini adalah sesuatu yang baru yang akan menyelamatkan umat manusia dengan pandangan yang baru ini? Maka pada tahun 1917 Tuhan mengutus Maria untuk datang kepada ketiga anak-anak gembala yang sederhana untuk menyampaikan pesan kepada dunia. Salah satu pesan kepada dunia ini, berdoalah dengan rajin rosario setiap hari, maka Rusia akan kembali menjadi negara yang beriman. Dan memang semuanya terbukti. Walaupun belum semua umat Katolik dengan rajin berdoa rosario setiap hari, tetapi apa yang terjadi, gerakan rosario itu mempunyai dampak yang sangat kuat. Belum sampai 100 tahun dari tahun 1917, maka dunia dikejutkan ketika seorang paus dipilih, dan paus itu datang dari negara komunis, yaitu Polandia. Dan saudara-saudara, sejak itu gerakan dari komunisme menjadi semakin sempit karena satu persatu negara itu kemudian menjadi beriman kembali, termasuk Rusia. Walaupun mereka masih menggunakan sistem komunis di beberapa tempat, tetapi kebebasan beragama menjadi diperluas dan akhirnya begitu banyak orang kembali kepada imannya. Berikutnya, saudara-saudara, lalu dikatakan di dalam pesan-pesannya untuk mempersiapkan diri karena perang besar akan segera datang. Dan memang pada tahun 1918 Perang Dunia Pertama terjadi. Dan masih ada satu pesan lagi dari Bunda Maria bahwa ada ancaman terhadap Sri Paus. Dan Bapa Suci Santo Yohanes Paulus II sesudah selamat dari usaha pembunuhan, dia mengatakan itulah pesan Bunda Maria di mana Paus dalam keadaan terancam. Waktu ada penembakan di lapangan Santo Petrus, Sri Paus merasa bahwa ada sesuatu yang melindungi dia. Dan sesudah selamat, maka pelurunya, ujung dari pelurunya dibawa ke sini dan ditaruh di dalam mahkota dari Bunda Maria dan ditempatkan di sini. Nah,
Semuanya ini berbicara apa kepada kita? Berbicara bahwa ketika dunia dalam ketidakpastian, ketika terjadi begitu banyak kekhawatiran-kekhawatiran, Tuhan sungguh peduli. Dan Tuhan sungguh peduli dengan mengutus ibunya, Maria, ibu kita semua, untuk menyampaikan pesan-pesan kepada kita agar mendekatkan diri senantiasa kepada Tuhan. Maka marilah saudara-saudara, di masa ini, di tahun jubileum ini, kita bersama-sama berjalan, bersiarah di dalam pertobatan kita untuk lebih mendengarkan firman Tuhan dan berjalan bersama dengan bundanya. Bunda Maria adalah seorang murid sejati dari Yesus. Kenapa demikian? Ketika Yesus sedang mengajar, murid-murid berkata, "Guru, ibumu dan saudara-saudaramu datang mengunjungi engkau." Yesus berkata, "Ibuku dan saudaraku, dialah yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya." Marilah kita belajar untuk menjadi murid yang sejati. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini, hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini, hasil dari pokok anggur dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari sekalian, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber kehidupan, terimalah dan ubahlah roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Kristus. Semoga melalui pertukaran suci ini, kami semakin bersatu denganmu, agar kami mampu memberikan kesaksian iman kami dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab setelah yang lama dibinasakan, semesta alam yang telah runtuh dibangun kembali, dan keutuhan hidup kami dipulihkan kembali dalam Kristus. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu, dengan tak henti-hentinya kami berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga,
Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah kita mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami yang persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan uskup kami Yosef, serta semua uskup dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu,
dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari sekalian yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus.
Tuhan bersabda, Akulah yang memilih kamu, kamu telah kutetapkan agar pergi dan berbuah, dan buahmu tinggal tetap. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau mengenyangkan umat-Mu melalui misteri suci ini. Semoga dalam Kristus yang bangkit, kami dapat beralih dari hidup lama ke hidup yang baru. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Salam, salam, sama Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami, doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa.